Sobat Sketsa, selamat datang di Sketsa Podcast. Di episode 7 kali ini, aku Olga Laura Welly dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan nih. Tapi, aku nggak sendiri karena aku bersama satu lagi partner kita yang nggak kalah kece. Tapi lebih kecean aku tentunya. Boleh dong, perkenalin dulu. Enak aja, kecean aku dong Laura. Oh, masa? Oke Sobat Sketsa, nah perkenalkan nama aku Ferry Aditya dari Fakultas Ilmu Budaya. Waduh, halo Ferry. Oke, kayaknya ini Ferry ini mukanya udah kayak cerah-cerah gitu ya, udah bebas dari suatu masalah nih kayaknya. Boleh dong, gimana nih kabarnya? Waduh, kalau ngeliat kabar kan bisa lihat ya dari raut mukaku. Iya. Aku kelihatan baik-baik aja loh. Apalagi kita semua tuh baru lolos dari ramalan kiamat kemarin. Oh iya, gitu. bener banget. Wow. Sobat Sketsa, kita udah lolos simulasi kiamat gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya Laura? Aduh, jangan ditanya karena aku masih pusing-pusing. Karena aku lagi minggu-minggu UAS nih. Gitu. Ternyata kamu sibuk juga ya, jadi mahasiswa sosum ternyata sibuk juga ya. Betul banget. Gak hanya saintek juga. Iya, betul Tapi banget. di Laura aku tuh penasaran gitu, mahasiswa sosum sama mahasiswa saintek itu ngapain aja sih gitu. Aduh. Kan kita tahun pertama kuliah ya. Iya juga kita ya. penasaran kedepannya tuh bakal ada apa aja jadi mahasiswa sosum, jadi mahasiswa saintek gitu kan. Bener banget, kita kan maba ya, maksudnya maba tahun lalu. Iya, kita nggak tahu nih kedepannya ada apa. Tapi tenang aja Sobat Sketsa, kita kedatangan narasumber yang siap membagikan informasi dari Saintek dan Sosum. Ini ada Kak Sekar dari Sosum dan Kak Ari dari Saintek. Boleh dong kakak-kakak kalian perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Sekar Haini Mutias. Aku dari Sastra Inggris angkatan 2022 dan di sini aku mewakili jurusan Sosum. Oke, halo Sobat Sketsa. Aku Ari Satria, angkatan 2021 dan dari jurusan Biologi Internasional. Halo Kak Sekar, halo Kak Ari. Halo semua. Oke nih, seperti yang tadi aku bilang nih, kita kan baru tahun pertama kuliah. Iya, bener Laura, ya. banget. Kita tuh pengen tahu loh kayak kesibukan kalian gitu sebagai mahasiswa di tahun kedua dan tahun ketiga kuliah. Betul. Apalagi intinya sebagai mahasiswa sosum dan saintek ya Laura. Iya, ya. kita pengen Kesibukannya tahu apa gitu. aja sih, dari Kak Sekar dulu dong, boleh di-spill kesibukannya apa aja. Kalau kesibukan sebagai anak Sosum dan terutama Sastra Inggris ya, semester atas tuh mulai merasakan banyak banget paper dan jurnal artikel yang harus dibuat. Ini benar-benar pressure karena di tahun awal mungkin Sosum kayak lebih santai gitu, lebih oke, materinya gampang lah diapalin gitu. Cuman makin ke atas waktu pengaplikasian materi tuh makin wow, makin banyak analisis, makin banyak nulis, makin sibuk dan pusing aja sih gitu. Aduh, kalau dari Kak Ari sendiri gimana nih? Kalau ditanya kesibukan aku ya, tadi Iya. kan kesibukan aku kan ya. Iya, bener banget. Kalau kesibukan aku sih di semester 6 ini, aku lagi fokus ataupun baru selesai sih magang 30 Juni kemarin. Waduh. Kebetulan. Wow. Iya. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Kebetulan tuh aku ini ikut program Kampus Merdeka ya. Jadi aku magang MSIB di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wow, Gitu. BPOM ya. Jadi kesibukan aku sih itu di kerja dan magang dan laporannya. Iya betul lagi-lagi. Iya, bener banget sih. Iya, saintek tuh Laporan. tidak di mana-mana kampus harus ada laporan. Betul. Dulu Pak ya. Laporan dari Sosum ada paper ya Kak, dari Saintek ada laprak. Ini tantangan di masing-masing jurusan ini gimana? Jurusan ini gimana sih Kak? Sosum sama Saintek. Mungkin dari Saintek dulu. Oh iya, boleh nih Oke, dari iya, Kak kan. spill. Mungkin agak panjang ya ini ya. Iya ya, boleh. Dari tantangan ya. Iya. Kalau tantangan dibilang di saintek tuh sebenarnya tergantung mindset. Waduh. Maksudnya kalau kalian yang suka ya, maksudnya kalau kalian orang yang challenging gitu, yang Iya, orang-orang yang suka tantangan, mungkin laprak kecil gitu. Waduh, Kecil gitu waduh. ya. Tapi kalau untuk aku yang malesan, mager gitu. Kita semua Maksudnya sih. kayak itu sebuah hal yang baru mungkin ya, makanya pas menginjak di perkuliahan sebagai anak saintek tuh jujur kaget awalnya. Iya. Maksudnya kayak dibilang ngerjain laporan atau apa sih namanya tuh
laprak ya, Laprak. Apalagi lapraknya banyak ya kayak. Iya, aduh, gitu kayak aku ada experience tuh ngerjain laprak. Mungkin karena awal tahun kali ya maba-maba gitu kan, jadi nangis gitu. Jadi kayak Sampai nangis. saking banyaknya gitu loh. Jadi kayak apalagi tulis tangan gitu itu nangis. Terus tahun keduanya, tahun ketiga tuh mungkin regulasi dari lapraknya tuh sulit ya. Jadi tantangannya sendiri tuh dari diri sendiri. Makanya aku bilang kayak itu tergantung mindset. Kalau kalian suka yang challenging mungkin itu hal kecil kayak nulis laporan doang, nyusun ya. Tapi kalau dari kita emang yang belum prepare atau masih menyesuaikan diri kebanyakan mahasiswa yang masuk ke Saintek mungkin agak kaget jujur kayak aku gitu. Tapi Apalagi ini jurusan ya kayak. jangan coba-coba deh. Tuh, dari spill nih dari Saintek tuh. Gimana Kak Ari sampai nangis? Nangis Kak? Iya. Tuh, nangis Dulu loh. awal-awal Sketsa. Aduh, Maaf Fer, tuh aduh. bisa kamu lintas jurusan? Sanggup Nggak gak? kuat Gak sih, kuat. nggak bisa sih, aku udah nyerah. Orang Saintek aja nangis, apalagi kita yang lintas jurusan. Udah bombay kali. Oke, Betul-betul. kalau dari Tapi gini deh, aku mau nanya nih, menurut kakak berdua, Kak Sekar dan Kak Ari, ciri khas anak-anak Saintek dan ciri khas anak-anak sosum apa aja sih, gimana sih ciri khasnya? Yang menjadi ciri khas anak sosum, yang menjadi ciri khas anak Saintek gitu. tapi sebelum itu aku kan belum nanya Kak Sekar. Experience dari Kak Sekar. Iya. Aku sampai Aduh, iya. Fokus banget ya ke lapar kayaknya aduh. Kayak udah nggak mau lama-lama gitu. Aku juga kan dia juga dari Sasindo gitu ya kayak aku udah tahu nih gitu. Udah dari gambar dari cutting gitu. Iya, bener banget. Aduh, aku pengen tahu nih dari Oke. Sosum sendiri, perwakilan Kak Sekar ini, gimana sih tantangan yang dihadapi oleh anak Sosum itu? Oke, mungkin aku mau relate sedikit dari yang Kari bilang tadi. Jangan coba-coba lintas jurusan. Sebenarnya mungkin aku dibanding lintas jurusan. Cuman aku ngerasa emang aku suka soshum dan ya maksudnya dunia soshum gitu. Jadi menurut aku kalau kalian emang milih jurusan, milih sesuai passion aja. Jangan sampai milih yang kayak soshum tuh gampang sih. Menurut aku kalau aku lintas dari Saintek lebih mudah ya. Tapi sebenarnya enggak, karena tantangannya sebagai anak soshum tuh mungkin anak sosum tuh dituntut untuk lebih peka terhadap diskursus sosial, karena kelihatannya mungkin mereka nongkrong diskusi kayak gitu aja, tapi sebenarnya mereka tuh bahas apa sih yang lagi terjadi di sekelilingnya gitu. Karena ketika mereka nyusun paper dan segala macam, baik lagi ke jurusannya ya, itu bakal berkaitan sama sosial dan humaniora, jadi mereka lebih dituntut untuk peka terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka gitu sih dari aku. Nongkrong tapi punya beban. Yes, betul. Oke, lanjut Fer aja. Kita ke ciri khas. Tadi barusan yang aku tanyain tadi, ciri khas yang menjadi ciri khas anak sosum yang jadi ciri khas anak Saintek itu apa sih Kak? Gitu. Dari aku lagi nih. Boleh. Ya kalau dibilang ciri khas sih kita nggak bisa mengkotak-kotakan orang ya. Apalagi kalau watak mungkin oh ini mukanya Saintek banget gitu kan banyak ya sering denger gitu ya. Betul. Ini pakaiannya Saintek Yang banget, sosum banget. atau yang gitu. santai-santai anak sosum Iya, pakaiannya. gitu kan. Yang pakai tote bag mungkin ini sosum banget gitu kan. Pakai tote bag ini kebetulan. Nah, Apa tapi yang bajunya meriah? iya, anak-anak meriah. Itu ya. Yang warna-warna rambut. Nah, Yes. mungkin Bener kita banget. nggak bisa mengkotak-kotakan orang begitu. Betul. Karena orang juga punya visi ataupun Misinya. Misi lah sobat-sobat sketsa. idealismenya lah gitu Oh, ya iya, panutannya betul. gitu kan. Nah, kalau dari ciri khas anak Saintek tuh sudah pasti kebanggaan one and only jas lab berwarna. Waduh. Berwarna apa? Berwarna putih. Berwarna putih. Catat. Gitu. Tapi kalau di FK aku kurang tahu ya namanya ya. Bukan jas lab ya kayak namanya ya. Apa ya? Ya aku juga nggak tahu sih, aku bukan anak FK. Tapi kayaknya lebih keren yang jas lab anak FK gitu. Oke. Aduh. Ini internal konflik Saintek ya ini ya. Iya, bener banget. Bobotnya kadar. Ya ampun. UKT-nya juga lebih kerasa ya. Aduh. Masya Allah, tabarakallah, Nah, Moms. jadi mungkin itu Oke. kalau kalian di kampus gitu atau gimana pasti ngelihat ada
apa nih pakai ini apa baju jas lab putih gitu pulang dari kampus. Nah itu mungkin bisa kalian kotak-kotakan dengan anak saintek gitu. Oh ini betul. dari ini pasti anak saintek nih gitu Iya, kan, iya. pakai jas lab putih-putih gitu kan. Bukan kayak kapan ya? Belum. Kan udah lolos dari ramalan kiamat udah lolos, alhamdulillah. Udah lolos simulasi Jadi, kiamat. atau mungkin kalau malam-malam mungkin praktikum malam-malam jangan Nah, dikira yang siapa nih? halus ya, tapi nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Praktikumnya sampai malam juga. Ada. Wow. Salah Ada. satu tantangan. Itu jadi tantangan terberat gak sih Kak kalau praktikum malam itu? Tantangan berat banget sih dibilang. Berat. Berat loh sama Berat. Sekali. Berat namun apalagi tidak kayak memberatkan. apalagi kalau praktikum weekend gitu. iya, itu udah kan. praktikum lapangan. Pagi, weekend. Benar. Enggak dulu deh. Gimana nih? Mabuk. Waduh. Sebenarnya enjoy aja mungkin karena Enjoy. Kita harus enjoy ya. semua harus dinikmati. Pasti ada sisi positifnya lah. Iya. Balik lagi ke mindset. Katanya Betul. sobat sketsa ini Kak sekarang ngedengar tantangan dari anak saintek nih ya Fer, itu agak berat Kayak banyak kayak. banget ya, kayak apa banget ya gitu. Iya, gimana sih? Aku kalau jujur tantangan dari nggak anak siswa? terlalu relate ya sama kayak praktikum Kita gitu. sosum. Ya bertiga nih sosum ya. Betul, nggak terlalu relate. Cuman kalau soal laporan dan bukan ngelaprak ya, kalau kita lebih ke jurnal sampai malam sampai pusing itu siang. Ciri khas anak sosum tuh biasanya mereka attach sama laptopnya dan attach sama Google Scholar dan something like that, karena kita harusnya referensi yang cukup banyak ya untuk tembus jurnal-jurnal Sinta itu. Tapi ya kalau balik lagi kalau soal jas kayak jas lab kayak anak IPA kita kebetulan nggak punya. Tapi sebenarnya kalau anak sosum ya terutama itu lebih dikenal sama outfitnya mungkin ya yang lebih lagi-lagi santai. Betul. Tapi ini balik ke preference orangnya Mostly sih. pemikiran orang lah ya. Iya. Tapi itu maksud aku beneran kejadian kayak gitu sih, karena banyak temen aku yang lebih santai gitu karena emang kita nggak perlu kerja lapangan karena di lab kan ada kayak prosedurnya Iya, gitu kan, benar. ada Ada dress peraturannya code-nya sendiri gitu. gitu. Nah sementara sosum kan nggak ada dress code-an kayak gitu, jadi mereka lebih bebas berekspresi sesuai preference mereka masing-masing gitu sih. Tapi kalau aku mau nyari nih Kak, tapi kalau mahasiswa sosum habisin kopi nggak ya malam? Iya, kan kita Bacain nongkrong jurnal. bawa laptop loh. Kayaknya itu bukan Iya. sosum doang. Saintek juga Betul, sih. Bukan saya Apa-apa itu ya. semua mahasiswa. Betul. nggak sih? Gitu, kayak itu Kalau udah habit mahasiswa mahasiswa. susah Kita sih. iya ke kafe bawa laptop. Iya. Cuma beli 1 kopi. Ya nggak sih? Bisa Yang sih. manis. Iya, ini Itu lagi tinggal dua berarti Karena kita ngejar wifi juga kan. Iya, bawa Betul. kita Yang nyari dicari tuh wifi. sebenarnya kayak ini ya si vibes-nya kalau Iya, dia benar. Betul. males rebahan Betul, scroll betul. TikTok, distract Iya. gitu ya kan. Iya. Kita harus keluar supaya apa? Sekarang tuh ada bahasa eling gitu. Kita harus eling biar kita harus Iya, eling. betul. Udah beli kopi kayak masa nggak ngerjain sih? Vibes-nya Iya. kan kayak kita udah beli kopi-kopi overpriced ya, apalagi Gen Z gini yang beli kopi Iya, Gen Z nih, Gen Z. 32.000. Ya kan apa kita udah beli kopi 32.000 terus nggak ngasilin apa-apa. Iya. Harus efektif Cuma ya. rugi dong gitu. Betul. Ya kita Jangan coba kopi yang mahal. Iya, berarti harus kerja juga harus Iya, mahal gitu. benar Betul. juga. Sebanding lah. Ya. Gitu. Oke, ini lebih ke banyak ya dari tantangan anak saintek, anak sosum nih. Aku pengen tahu dari personality Kak Ari dan Kak Sekar, cara menghadapi tantangan yang seperti itu gimana sih gitu loh. Ada punya sendiri gak sih kayak cara kakak menghadapi tantangan-tantangan dari sosum, saintek yang kayak gitu. Sebelum aku jawab, aku mau ini dulu deh. Kan mereka juga udah setahun ya. Benar. Kalian relate nggak sama apa yang Iya. kita ceritain? Apa? Karena kan tadi sosum ya ini sama. Mungkin coping mekanismenya beda Iya. gitu. Boleh dong. Gimana kalian relate nggak gitu? Ngomong mahal. Betul. Kita. Oh iya. Boleh deh dari Dari Ferry juga nih. Gimana? Aku relate sama Kak Sekar ya buat apa namanya mahasiswa semester 1 ya. Kalau kata Kak Sekar masih ada santai-santainya. Kita masih Betul. kayak ya bikin paper, bikin makalah, banyak-banyak baca jurnal, banyak-banyak baca buku. Intinya kan apalagi kan di semester 1, semester 2 gitu. Banyak pengantarnya ya. Jadi kita Iya, betul banget. bisa lebih Jangan terus. Lebih aman diantarkan karena ya. berat gitu dibanding yang semester depan gitu. Betul. Kamu sendiri gimana nih Laura? aduh
nggak lihat gitu muka-muka aku udah diterabas sama teori-teori karena aku dari FISIP juga, terus dari jurusan yang emang ngomong juga. Kebetulan di semester 2 ini aku lebih diperdalam sama teori sih daripada prakteknya, dan itu bener-bener nyiksa gitu ya. Nyiksa ini sampai gini loh mukanya Kak Fer nih, sampai gini. Lihat nih sobat-sobat sketsa. Tuh, Tekan ya. Tapi dia siap belum di semester 4, 6. Iya. bersama Allah kita terabas gitu ya. Wah. Mindset. Kita harus punya Kata Ari, mindset. mindset gitu. sobat-sobat Betul. sketsa, gitu. Terus jangan cuma kita sih yang tanya. Iya. Yang dari mahasiswa kating-kating kita nih ya. Iya, mungkin yang lebih berpengalaman dari kita. Iya benar-benar banget. Anda dong. Apa nih, apa cara ini ya? Iya. Antisipasi ya, Betul, atau menghadapinya. cara aku ya. Terus aku cerita berdasarkan based on experience aku aja ya. Untuk ngelewatin tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kebetulan tahun pertama aku COVID. Jadi masih online. Tapi online juga cukup menyiksa sih. Maksudnya kayak praktikum online tuh kurang banget sih dibilang. Kenapa? Karena kurang. Karena kita nggak bisa yang ada praktiknya langsung gitu, kayak cuman lihat nonton gitu kan. Oke lah kalau mungkin COVID, oke lah kita udah juga move on dari COVID gitu kan. Oke mungkin masuk ke tahun kedua, mungkin pas aku sama kayak Sekar, tahun kedua di jurusan aku tuh jujur berat banget. Apalagi kalau kalian tanya-tanya atau mungkin kenalan sama anak-anak fakultas biologi, angkatan kedua itu berat banget gitu. Di semester 3 kita ada sekitar praktikum. Jadi setiap mata kuliah itu kan kita masih mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib tuh semuanya ada praktik gitu. Semua ada praktikumnya gitu. Jadi setiap Senin sampai Minggu gitu. Wow. Orangnya kuliah Senin sampai Selasa. Full time ya, Iya. full time. Full time kuliah Senin sampai Minggu tuh. Jadi nggak ada yang namanya hari libur, hari kosong. Betul. Syukur-syukur bisa tidur aja. Alhamdulillah. Gitu kan. Kayak jadi semester 3, semester 4 juga udah lumayan pressure ya, karena 7 mata kuliah wajib itu yang bener-bener praktikum setiap hari dari jam 7 sampai sore. Wow. Kayak full mata kuliah kejar-kejaran sama praktikum gitu. Jadi aku cara mengantisipasinya sih ya, karena aku juga udah selamat juga ya dari semester tahun kedua. Saya belum ini udah kebetulan. tahun ketiga. Tapi aku alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah, sehat selamat ya. Anxiety dikit gak ngaruh. Enggak apa-apa. Jadi kalau dari aku sih manajemen waktunya anak-anak kuliah ataupun khususnya anak saintek tuh harus bisa ditingkatin lagi gitu. Jadi kayak kita harus belajar dari time management gitu. Jadi kita memposisikan diri kita gitu. Apalagi anak-anak Indah nih, itu keren nih. Anak-anak saintek nih biasanya kan ya kepribadian anak kan beda-beda. Ada yang mesti rajin banget, ada yang mager-mageran, setengah mager atau mager banget gitu ya. Waduh. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita gitu. Misalnya deadline hari Kamis, karena kan kita nggak bakal tahu ya ada tugas-tugas apa ya ke depannya ya. Jadi kita harus menyicil. Iya itu sih. Jangan bener. deadline. Iya, jangan SKS. Tapi kalau belajar SKS Nggak apa-apa. Puas SKS Nggak apa-apa. Jangan ditiru. Nggak boleh ya. Kalau bisa belajar belajar. Harus belajar nyicil juga tuh. Iya. Dapat kiat-kiat menghadapi. Benar-benar ya. Jadi kalau apalagi ada laprak ya, biasanya kan tabrakan juga tuh sama paper CBL atau project based learning juga ada kan. Betul, dari tiap PJBL. fakultas. Nah, jadi itu biasanya nabrak-nabrak, jadi biar supaya kita nggak aduh itu kayak distract kampus banget gitu ya. Jangan sampai burn out ya. Iya, burn out Iya. aja kayak sampai bingung mau ngerjain yang mana saking banyaknya. Saking banyaknya loh. gitu ya. Jadi kalian bisa kayak prioritize kayak ini CBL-nya misalnya hari Selasa, praktikum hari Rabu gitu. Setelah nyicil CBL-nya baru nyicil praktikumnya minimal ya, kayak latar belakangnya dulu atau metodenya gitu. Atau nyari-nyari citasinya dulu lah gitu untuk banding-banding pustaka gitu kan. Pastinya semua mahasiswa relate lah ya nyari citasi gitu. Nah kalau dari aku sih itu. Terus yang kedua tuh kita juga harus bisa jaga diri. Oh iya. Jaga diri tuh Kesehatan.
dalam artian mental, spiritual Iya. dan fisik juga Penting sih. banget. Betul, Iya. betul. Penting banget Iya. sih untuk ya kita juga Gen Z ya. Hmm. Maksudnya Gen Z siapa sih yang nggak peduli sama mental health gitu ya. Kita Ini juga wilayahnya Gen Z banget nih mental. Iya. Iya, emang Gen Z banget kan belum pada Iya. masuk alpha kan ya. Belum. Nah, jadi kita tuh perlu namanya untuk jasmani ya, khususnya kayak ya minimal makan teratur lah. Benar. Ya. Karena kalau sakit nggak selesai juga tuh. Iya, kan numpuk makin sakit. Bener. Iya kan? Masa ngerjainnya di rumah sakit? Iya, Ah, waduh. temen aku pernah tuh Apa? Ya ampun. tipes ngerjain laporan itu. Ngerjain laporan di rumah sakit, bahkan presentasi Ya Allah. dari rumah sakit. Keren. Kan Salut bayangin, sih. presentasi dari rumah sakit. Pentingnya menjaga kesehatan. Iya. Benar-benar kita harus makan sih. Jadi kalian misalnya sesempat mungkin makan, terus makannya juga jangan yang ngasal gitu, kayak yang penting makan ya, jangan makan terbang gitu. Maksudnya kayak, Iya. udah ayam geprek doang gitu nah. Misalkan Aduh, ya selain benar. lah 3 kali sehari ayam geprek. minuman makanannya kayak ada karbonnya, jadi yang sesuai lah makronutrisinya gitu. Jadi Betul. kalian juga nggak lemes, ada energi buat ngerjain tugas-tugas gitu ya. Aduh. Terus spiritual ya kembali ke kepercayaan masing-masing gitu. Betul Itu kan banget. Nggak boleh hubungan lupa nih ke ya. Tuhan kan juga Iya, dapat boleh membantu lupa. spiritual. Iya, biar lebih kita. tenang, lebih Iya. kalem ngerjainnya. Walaupun sibuk harus tetap ibadah Iya, ya. benar. Betul Jangan banget. lupa Tuhan. Prioritas Masya Allah, banget tabarakallah sih, teman-teman ya. Masya Allah tabarakallah. Gimana? Masya Allah, tabarakallah. Itu udah di briefing dari tadi. Oke, oke. Terus yang terakhir, yang tadi tuh ada juga yang namanya mental ya. Sebagai Gen Z kita juga harus merhatiin mental kita. Healing tipis-tipis tuh bisa. Iya, betul Nah, banget. sekarang kan orang-orang tuh punya healingnya masing-masing. Misalnya kayak apa yang makan dessert. Iya, yang manis-manis. Yang menenangkan Nonton bola, iya bener banget. Nge-game sampai pagi kalau. Aduh, game. Yang penting balik lagi ke mindset dan time management lagi. Iya. Ya, kayak pasti kalian bisa kayak mau healing dia sejam bentar gitu kan, habis itu lalu ngerjain tugas lagi. Kalau healing yang ke alam itu kan Iya, di sini kan spot curug nih banyak. di Purwokerto spot curugnya banyak banget loh. Iya, Tapi- asal yang bisa berenang. Pernah gak sih Kak kayak ngerjain sambil dicurug gitu? Sambil Kalau ngerjain. ngerjain curug sih enggak ya, maksudnya kayak Sekali di pantai. maksudnya itu udah maksudnya kalau too much gak sih? Itu kalau level udah ekstrim sampai- ya. iya, kayak liburan aja bawa ini, mungkin kalau di kereta. Oh atau iya, itu di kereta, benar-benar bener perjalanan banget. pulang. libur-liburan dikejar-kejar Iya, betul. orang Betul, atau betul. apa gitu kan. Nah, itu. Atau dikejar prokeran UKM ya. Oh, itu sih saya tidak tahu ya. Aduh. Itu cerita Nggak lain mau ya. nyindir ya. Itu cerita lain. Nah, itu sih palingan kalau dari aku harus peduli dari diri kalian dulu, maksudnya kayak self development dulu lah, improve dari diri sendiri, baru nanti udah bisa mulai kayak sosialnya gitu, kayak hubungan Ya. ke teman, hubungan ke dosen, hubungan ke asisten praktikum ya, karena Iya, aku dari wow. Saintek juga. Jadi semua berawal dari diri kita gitu. Jadi gimana kita menempatkan diri kita, gimana kita mengatur diri kita gitu. Walaupun aku ngasih tau gini sebenarnya yang bagus-bagusnya aja, karena walaupun aku nggak yang menerapkan 100% yang kayak gitu, cuman harapanku kalian nanti bakalan nerapin Iya. gitu. Soalnya itu tuh penting banget. Benar-benar. Apalagi Saintek, Fabio. Specifically ya. Kali aja ada anak Fabio yang 24 gitu ya. Atau 23 kan baru mau masuk tahun kedua kan. Wow, semangat ya. Kalian mengejar sistematika hewan. Berat ya. Berat banget tuh kedengerannya. Berat. Iya, tergantung mindset. Tergantung mindset. Bener ya. Betul. Mindset. Habis itu mungkin udah cerita panjang banget ya aku ya, aduh. Mindset. Harus Tahu sih. ini deh. Kita harus juga dengar harus panjang nih cerita dari Alihkan ke Kita sosum. alihkan. Oke, siap. Sosum. Ya, gimana nih? Juga. Ini. Ya sebenarnya tiap peminatan punya challenge-nya sendiri-sendiri ya kalau in term of tugas, tapi kalau gimana cara masing-masing overcome-nya sebenarnya kurang lebih sama ya. Self awareness yang paling penting. Kalau tadi ada time management, self awareness juga kayak jangan sampai kalian ngerasa kayak oke, kita santai-santai aja terus kesantaian gitu sampai nggak dikerjain gitu. Itulah pentingnya nyicil ya, karena mungkin kita ngerasa
Oh ini deadliner. iya sama nih kebetulan. iya. Mungkin ini paper tinggal conclusion doang, tapi siapa sangka itu juga susah gitu loh. Jadi menurut aku jangan nyepelein aja sih tugas-tugas kalian. Terus berkaitan sama healing dan mental tadi, sebenarnya kalau dari aku pribadi, cara aku supaya overcome tugas-tugas itu adalah dengan cari suasana baru. Dan itu bisa banyak in many terms ya. Ada yang healing mungkin ke Curug, ke pantai, tapi bisa juga kalian ikut program MBKM ya. Kebetulan aku ikut ISMA, jadi selamat tinggal. Tepuk tangan. Jadi itu juga sebenarnya bisa sih. Maksudnya kalian pun di sana akan belajar. Kalau misalkan magang juga kalian akan belajar dunia kerja dan segala macem gitu. Cuman mungkin itu bisa membantu kalian punya perspektif baru. Jadi kalian nggak burn out banget sama tugas-tugas yang hal-hal baru, banyak itu. Jadi mental health itu penting dan kalian bisa achieve coping mechanism kalian di gimana pun gitu loh, tergantung pribadi kalian sendiri gitu sih. Sama untuk overcome-nya, kalau misalkan soshum ini gimana ya, tugasnya kan emang banyak dan tugasnya soshum tuh seolah-olah memaksa mereka jadi introvert gitu loh. Kayak kamu harus ngerjain, kamu nggak punya waktu sebenarnya buat ngobrol sama orang lain, tapi itu nggak bener ya teman-teman ya. Jadi hubungan kalian gak cuma kamu dan laptop, tapi juga kalau misalnya kalian masih mau ngobrol-ngobrol sama temen itu boleh banget. Itu juga salah satu cara aku overcome. Jadi biar gak stres, justru kalau kalian kayak Individual exchange ya. ideas gitu, kalau kalian banyakin ngobrol itu malah lebih bantu kalian biar gak buntu aja sih kalau dari soshum gitu. Curhat gitu ya kayak. Benar, karena kalau disimpan sendiri, iya Aduh. gila sih. Soalnya kalau misalnya tadi Saintek kan ada laprak sampai Iya. malam itu, bayangin kalau laprak sendiri Ya, kayak apa nggak stres banget Stres. ya. Jadi penting banget juga sih buat apa ya, interpersonal kalian sama orang lain juga harus dibangun sih biar nggak stres banget gitu. Tapi tergantung apa lagi mindset. Kalau kalian Itu yang paling utama. iya, jadi kalau kalian cinta apa yang kalian lakuin Iya. pasti selesai sih. Walaupun nangis darah-darah nggak apa-apa, nggak selesai. masalah. Tugas yang benar adalah tugas yang Nah, selesai. selesai. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa, "Ih bagus nih," tapi nggak selesai, Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Yang Yang harus penting selesai. Yang penting selesai. Walaupun abis submit, Dan nggak lewat deadline ya kan? iya, nggak boleh overdo ya. Walaupun abis submit ada tugas lagi, yang penting selesai lagi, gitu. Manusia kuat ini. Manusia kuat. Nah, kalau dari Ferry suka nggak apa nih cara overcome-nya ya? Dari Laura juga gimana, atau nonton bola apa gitu ya? Iya, Gimana nobar, coping wah. mekanismenya? Aku sih paling ini ya, paling buat mekanisme kita kayak bagi banyak tugas. Aku lebih tepatnya makan enak. Wis, bener ngobrol banget, gila, bener banget. Jangan lupa healing. Iya. Aku suka healing gitu ya kan, jalan-jalan kemanapun itu gitu. Walaupun cuma ke Curug yang mungkin 10 kilo dari sini, tapi kan itu juga termasuk healing ya. Kayak kita makan-makan enak, makan-makan yang manis-manis. Betul. Aku banget sih kalau gila makan manis. Sambil nonton film gitu. Bener. Semalaman gitu. Tapi inget ya, tugas dikerjain dulu. Time management lagi. Benar, Nah, benar. soalnya itu sih gitu. Tapi kalau nggak healing juga ngerjain tugasnya tambah stres nggak sih? Iya. Kayak udah Ada stres, stres, dipaksa. Iya. Stres. Nggak benar, Jadinya nggak tuh benar. harus sesuai lah. Jadi Iya. jadi kayak masa pas ada tugas mau healing gitu kan. Jadi kayak Nggak enak. Pinter-pinter ngatur waktu. Benar. Mata kita harus tercerahkan dengan malam-malam itu. Mata, kita kacamataan. Iya. Apakah ini efek kuliah? Enggak. Jangan nakutin gitu. Enggak. Aduh. Laura. Laura lo Juris juga nih. Ya masih UAS gimana nih? Yang masih was, kebetulan buat saat ini aku belum healing seperti yang sudah disebutkan karena aku masih dalam fase yang stres karena UKM, karena organisasi dan sebagainya. Bahkan ini tugas-tugas aku masih ada tugas loh. Aduh, Wow. gimana nih aku masih membawa satu beban pikiran yaitu tugas. Tapi gak apa-apa, itu tergantung dari mindset. Aku bakal Dan emang selesai. makanan anak kuliah ya. Betul banget. Betul. Apalagi kalau bukan tugas makanan anak kuliah kayak gitu. Ada, tapi kalau misalnya cara mengatasi seperti itu tuh biasanya aku kayak drakoran sih. Benar. Iya, ya, drakoran. Aku drakoran nonton tuh yang ganteng-ganteng supaya cerah gitu mata. Sembriwing. Iya, bener banget loh, Kak. Benar. Aduh, Masya Allah, Apalagi tabarakallah. yang mengolah emosi banget ya, Iya. romantis gitu ya. Betul, kayak itu menjadikan healing terbaik bagi aku, yaitu lihat cowok-cowok
Bener sih. Aduh, ya Jadi kalau ampun. misalkan udah capek langsung buka Netflix aja atau buka YouTube dan lain-lain. Betul. Itu kan itu salah satu cara buat Betul. aku mengatasi ini gitu. Tips-tips nih, udah banyak Iya. banget nih kita. Iya bener banget. Aduh Fer, ini Dari sampai mahasiswa tahun pertama, kedua, Kedua dan tahun. dan maba. Maba, Oke, maba. Kita Ini. kita kan udah ngomongin sebagai udah jadi apa mahasiswa ya, kita menjalani Iya. sebagai mahasiswa. Aku pengen nanya nih Kak, apa namanya, saintek dan sosum, itu nanti prospeknya. Nah, Wah, ini prospek ke depan ya. tuh ada apa aja sih, kita tuh bakal jadi apa gitu. aja sih gitu. Iya, betul. Mau jadi apa, kerjanya tuh di mana, berhubungan dengan apa gitu. Bener-bener. Spill dong. Tadi sebenarnya udah ke-spill dikit loh. Tadi internnya di mana? Sesuai banget sama jurusannya ya. Boleh mungkin di-spill lagi. Dari aku. Dari Besok, dari oke. aku dulu nih. Pasukan. Oke, mungkin kalau dari sosum banyak banget, sebenarnya fleksibel banget, nggak mesti linear sama jurusannya, tapi linear lebih bagus ya sebenarnya. Beberapa orang yang aku kenal itu, misalnya dia dari keuangan gitu kayak FEB gitu, berarti dia internnya di Kementerian Keuangan atau di perusahaan-perusahaan yang emang fokusnya di keuangan, perbendaharaan uang dan segala macam ya, atau mungkin sasing ada yang jadi interpreter. Tapi kalau dari soshum sendiri nggak sedikit juga orang-orang yang kerjaannya itu sesuai dengan passion mereka di organisasi gitu. Passion. Iya, misalnya mereka anak sasing let's say, tapi mereka jadi HR di suatu organisasi terus ngelanjutin ke company jadi HR, itu juga ada. Jadi sangat fleksibel, tapi lagi-lagi berhubungan sama pelayanan jasa gitu ya, biasanya kayak orang dengan orang gitu sih. Jarang yang dari soshum terus meneliti di lab, itu sangat jarang ya, kecuali ngurus administrasinya gitu. Tapi aduh. tapi sangat fleksibel ya teman-teman ya, jadi bisa jadi apa aja gitu sih. Gimana nih kok dari Saintek? Kalau dari Saintek mengenai prospek kerja ya. Kalau prospek kerja sih balik lagi ke mindset. Gini ya, banyak ya sekarang, maksudnya pasti masih mungkin untuk maba-maba atau mungkin angkatan tahun 23 ya, mungkin masih ada yang denial sama jurusannya. Banyak banget yang Benar. aku denger yang kayak gitu ya, maksudnya kayak ternyata aku nggak passion di sini setelah 1 tahun kuliah, ternyata aku nggak passion. Merasa salah jurusan ya? Iya, merasa salah jurusan gitu. Padahal maksudnya kayak baru setahun, mungkin nggak salah sebenarnya mikir kayak Iya. gitu, karena kan passion orang, minat orang kan beda-beda ya. Nah, kalau ditanya prospek kerja juga balik sama passion. Ya, jadi kalau emang dia, peran UKM juga penting banget sih itu dalam pembentukan karakter orang ataupun prospek orang nantinya gitu kan. Soalnya kan dari UKM juga ada beberapa kerjaan-kerjaan yang dikerjain gitu, maksudnya kayak misalnya dia kayak anak tadi kayak yang kamu bilang kan, ada yang kerja di beda jurusan kayak sasing tapi dia di HR gitu kan. Bisa aja kayak anak pertanian biasanya, misalnya dia di bagian ininya dia lebih ke marketing. Iya betul. Di UKM-nya dia jadi kayak divisi marketingnya. Nah, tentunya kan dia udah belajar poin-poin marketing. Betul. Jadi kayak Betul banget. pembelajaran materi-materi marketing. Jadi dia ada kualifikasi dari marketing gitu. Jadi dia bisa juga kerja di marketing ataupun di pertanian gitu. Makanya aku bilang kalau prospek sih kembali lagi ke orangnya. Kalau memang dia pengen selinear, misalnya kayak dari misalnya aku biologi misalnya dia pengen jadi peneliti gitu atau pekerja di bagian lab gitu. Kan ada juga tuh yang mungkin anak biologi yang pengen bikin teknologi atau Benar. apa gitu kan, banyak ya, maksudnya Iya. semua orang tuh punya visi lagi, maksudnya kayak pandangan orang ke prospek kerja tuh beda-beda ya, maksudnya kalau dari kamu kan, dari Sekar beda, dari Ferry beda walaupun sama-sama sastra gitu kan. Nah, terus dari aku juga maksudnya dibilang denial soal itu, aku ngerasa lebih kayak jalanin aja dulu gitu. Benar sih. Maksudnya kayak minat itu pasti nanti bakalan muncul gitu loh. Pasti dengan adanya sedikit paksaan, pasti dengan paksaan keadaan tuh pasti Betul, minatnya betul. muncul kayak ternyata jurusannya seru juga ya gitu. Benar sih. Ditambah lagi petunjuk-petunjuk dari Tuhan ya Kak. Wah, masya Misalnya kayak Allah, pasti di benar-benar. setiap
kegiatan tuh ada hal positif walaupun sedikit banget gitu, Iya. kayak ada hal-hal positif yang bisa kamu petik gitu. Jadi untuk prospek kerja dari Saintek sendiri ya kalau dibilang linear ya tentunya ke prospek kerja orang-orang IPA kayak teknologi apa segala macam. Betul Balik ke jurusannya juga ya karena kan Saintek kan luas ya. Kalau dibilang khusus biologi mungkin jadi scientist gitu, asisten lab gitulah gitu ya. Tapi kalau dibilang sesuai prospek kerja bisa aja orang biologi pengen daftar HR gitu atau mungkin dia Bisa punya pengalaman banget, gini. bisa Iya, banget. bener. Makanya sastra juga tadi kamu bilang kan kalau dia pengen memang nggak banyak, Iya. cuman pasti kalau emang minatnya, aku pengen bertani bisa aja. Bisa, kan ada ya kasusnya bisa aja. yang terus Petani beternak. pedasi ya. Iya bisa. Nah, bisa aja. Jadi kayak nggak perlu khawatir Iya, nggak sih? collab ya sama ini Betul, ya. nggak perlu khawatir. Kerjaan tuh sebenarnya apa aja bisa diterobos, yang penting diterima dulu. Itu yang paling Nah, penting, iya. diterima. Kalau menyinggung soal aku kan mungkin experience-ku kemarin Iya. di magang ya, internship di BPOM kebetulan aku jadi fasilitator keamanan pangan. Mungkin kalau dibilang linear banget sama biologi, enggak, lebih ke teknologi pangan, Iya. ke jurusan teknologi pangan. Cuman kan karena emang aku minat di situ, maksudnya sebenarnya aku juga nggak tahu sih awalnya apa sih fasilitator keamanan pangan itu, materi-materinya apaan sih gitu kan. Pasti lebih relate sama anak-anak tekpang gitu kan. Nah, jadi di situ kan kita banyak tuh menggali potensi-potensi kita yang sebelumnya nggak ada gitu. Jadi kita belajar materi tentang berhubungan dengan masyarakat, terus kayak jasa layanan juga ya kan, mendampingi arsip-arsip dokumen, Bener inventarisasi banget. dan lain-lain. Jadi selain dari biologi kita juga dari diri kita sendiri kalau memang kita mau kita bisa belajar hal-hal baru gitu kan. Banyak ya sekarang workshop ya kayak Betul workshop. banget tuh. Iya bener banget, Bener, semua bener, sketsa. Ya dari sketsa biasanya juga ada nggak sih? Iya ada. Nanti kalian tungguin aja tuh. Tungguin. Dari kepenulisan gitu bisa kan? Bener-bener. Dari leadership gitu bisa iya, banyak tuh, bener-bener. ada workshop marketing, data analyze gitu. Jadi banyak banget sekarang hal-hal atau ilmu-ilmu baru yang bisa dipelajari sendiri gitu. Jadi saran aku kalau emang kalian kuliah jalanin aja dulu gitu. Untuk urusan kerja tuh Ada lah, ada gali jalannya. potensi kalian dulu, pasti nanti kalian udah kepikiran tuh mau kerja apaan. Betul banget. gitu. Betul. Dicoba semuanya gitu. Coba aja semua. Jangan berani, maksudnya mindset tumbuh tuh kalian harus mikir kalau usaha tuh adalah suatu perkembangan juga. Gitu sih. Dari aku begitu. Aku mau nambahin sedikit ya, mungkin gini loh, apalagi ketika kalian itu let's say ada di jurusan saintek ataupun soshum, sebenarnya materi-materinya tuh saling berkaitan gitu loh. Sebagai anak sasing sendiri aku juga belajar psikoanalisis yang berkaitan sama psikologi, aku belajar teori sosiologi juga. Jadi kalian tuh sebenarnya bakal punya banyak banget bekal buat kayak mensuak kemana-mana, Iya, tergantung bener. passion kalian lagi gitu. Jangan cuma terpatok, aku jurusan biologi harus ke lab gitu. Memang Enggak, mungkin chance untuk ke situ mungkin banyak ya karena Iya, lebih kualifikasi yang besar, beneran betul. ini ya, maksudnya benar-benar biologi. Cuman why not nyoba yang baru gitu. Sebuah tantangan tuh kayak wah gitu loh, maksudnya kayak ini hal yang patut dicoba gitu, ini bisa meningkatkan value dari diri sendiri gitu. Banyak pintu yang terbuka ya. Bener Bener banget. Jadi banget. kalau kalian yang misalnya ngerasa kayak aku anak jurusan biologi nanti kalau ditanyain orang ya gitu misalnya Iya, iya. Jurusan biologi nanti mau jurusan apa gitu, mau jadi apa gitu kan. Ya mau jadi apa, orang kaya kayak jadi mau jadi Bisa. sekretaris ini bisa aja kalau kalian bisa meningkatkan value di Betul. bagian itu kayak why not gitu, semua orang pasti Why bisa. not? Yang penting perbanyak relasi, perbanyak pengalaman Iya. juga, biar kalian tahu. Jadi biar kalian keluar dari bubble kalian gitu loh, dan Bener kalian bisa banget nentuin sih. sebenarnya aku lebih enjoy ngapain sih gitu. Jadi kalian bisa mencari jati diri lah bisa Betul. dibilang ya. Di kuliah itu semua dicoba aja, nggak usah takut gagal. Bener aja. Kegagalan adalah sebuah progres. Betul Ujungnya banget. banget positif tuh. ya. Iya benar. Maksudnya gitu Aku ya. nggak menyarankan yang lingkungan yang tidak baik. Sebenarnya jangan. itu balik ke diri sendiri. Kalian mau nyoba atau enggak? Balik lagi ke apa kak? Mindset. Tapi kali ini kita harusnya ganti gak sih jadi mindset sosum dan saya. Betul. Iya bener banget. Tapi kak nggak kerasa ya ini
waktu terus berlalu. Kayak sekarang tuh semuanya tuh pada coba-coba aja gitu ya sekarang. Betul Nggak usah banget. Jadi masa kuliah tuh menurut aku ya kayak suatu hal yang perlu menggali, jangan takut aja. Maksudnya mungkin dari aku emang kurang menggali potensi diri aku aja ya. Mungkin dulu kayak aku cuman join satu UKM, mungkin kepanitiaan juga aku pilih-pilih ya. Itu aku jarang juga join volunteeran gitu. Karena mungkin aku mikir kayak lingkup UKM ku aja udah banyak banget kerjaannya gitu kan. Nah, jadi aku takut buat nyoba nanti yang ini banyak kerjaannya gitu. Nah, aku sebenarnya balik ke diri. Mungkin kalau kalian ngerasa potensi kalian memang di situ, boleh aja sebenarnya di situ. Cuman nggak ada salahnya nyoba hal baru asal kalian bisa kapasitas, sesuai kapasitas diri sendiri gitu. Jangan semua dicoba tapi nggak bisa ditanggung jawabin gitu. Jadi boleh mencoba tapi asal sesuai dengan kapasitas diri sendiri. Betul sih, apalagi sekarang banyak banget kesempatan terbuka ya. Apalagi kalau kalian maba, mungkin waktu kalian registrasi banyak banget stand UKM yang menarik minat kalian gitu kan. Aku sih termasuk yang kebanyakan ngambilnya ya. Jadi semester 1 semester 2 aku tuh agak unpleasant experience karena aku Hektik ngambil banget kebanyakan dan hektik, jadi kayak wow ya agak sulit tapi bisa. Cuman sekarang di tahun ini lebih sadar aja sih dengan kapasitas diri gitu, lebih fokus. Seimbang lah ya akademik Betul. sama UKM gini. Betul. Ingat ya, kita kesini untuk kuliah ya kebetulan. Iya, Jangan sampai jurusannya itu UKM-nya itu jurusan. Jangan sampai gitu ya. Oke, jadi nggak terasa juga waktu cepat berlalu. Aduh, ini kita udah sampai di penghujung penutupan. Nggak kerasa. Iya, Seru bener banget. ya Bener. Kalau ngobrol kayak gini sih nggak ada Iya. habisnya sih. Betul. Ngobrolin Kayak, mindset kita. ya, Betul. pemikiran anak, maksudnya terkhususnya lah untuk bukan mau mengajari, cuman terkhusus untuk yang mungkin kalau ada mahasiswa baru ataupun kayak kalian seperti kalian tahun pertama yang bakal masuk tahun kedua gitu. Jadi lebih bisa lah mengontrol Ya, diri ya karena lebih siap udah lah. mulai capek lah masuk tahun kedua ya. Benar-benar. Udah beneran capek kalau kalian dibilang kayak sosum lebih enak daripada saintek ya enggak sih. Bisa dibilang tuh semua kuliah capek, semua jurusan capek susah. gitu. Jadi kayak kalau kalian mikir sasindo gitu sasing dibandingkan sama biologi lebih capek ini dong gitu. Enggak. Jadi semua jurusan tuh sebenarnya capek. Kalau kalian menyadari nanti pas tahun kedua ya, mungkin pasti kalian ngerasa ya semua jurusan sama aja capek. Kamu dengerin sambat dari saintek, kamu juga dengerin dari sambat dari sosum, sama-sama capek. Iya, betul. Ya, jadi kita capek tapi fokusnya aja yang beda gitu. Cara mengatasinya aja sih. Oke, aduh, sebelumnya kita ya Fer mau mengucapkan terima kasih buat semangatnya dan minta doanya juga supaya kita kuat ya buat Semangat ya, buat kuat tantangan. Kita masih hidup aja. Nah sih, tenang aja. Iya, Bisa. dari Kak Ari, khususnya ini Saintek ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama Dan Kak Sekar juga di tengah kasih juga. kesibukannya. Iya. berbagi kasih sudah perspektif Benar, jadi bisa soal ini ya, maksudnya pengalaman aku juga. bisa share ke yang baru mau milih nih gitu. Iya. Terus lagi balik lagi ke mahasiswa baru nanti. Kalau kalian ngerasa nggak Wajib cocok nonton sih, mahasiswa baru. iya. Nonton. Ya ini Iya. tergantung sebenarnya, kayak baik lagi kalau kalian suka apa yang kalian lakuin, walaupun capek, stres, tapi alhamdulillah, masya Allah gitu. Kenapa Islam banget kita hari ini ya? Pasti ini nggak sih dulu tuh pasti ngerasa juga nggak sih kayak Betul banget. apa ini jurusan cocok nggak sih sama aku? Iya, pasti bingung, gambling gitu Apalagi ya. kamu kan linjur ya. Benar. Dari kamu juga linjur kan. Pasti awal-awalnya ngerasa pasti kayak ini cocok nggak sih sama aku gitu kan. Guys, percaya psikotes kalian ya. Kalau psikotes kalian bilang sosum. Jangan meragukan diri. Iya, betul. Oke. Kalau memang kalian udah berani ngambil itu, pantaskan lah dirinya dia. Betul sih. Gitu. Dan ini episode kita ke-7 kali ini yaitu seputar pembahasan Saintek versus Sosum. Betul. Oke, Fer. Oke. Aku Ferry Aditya. Aku Laura dari Visip. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe dan follow nih. Semua follow semua Benar. Instagram, Banyak banget ya. Facebook. Betul. Iya, Apalagi nih?
Twitter. TikTok iya. ada TikTok. TikTok. Belum ada. Belum ada. Jangan lupa di follow semuanya. Oke, Iya. terima kasih Kalau semuanya. kita Sampai jumpa di kita episode. Wah, parah promosi banget Oh, nih. iya, aku Nggak ada. lupa. Ini teman-teman lupa loh. boleh ya kita juga ya promosi. Boleh. Maria Skatecast gitu. Tidak apa-apa. Boleh. Promosi Boleh dulu. dong, follow Instagram aja ya. Ah, iya. RRRIIEE Wah, banyak banget ya, Damo ya. Agak susah sih. Tapi kalau kalian nyari di LPM Sketsa ada kok. Wah. Siapa nih yang tertarik? Boleh langsung DM aja. Siapa tahu mau nanya-nanya. Iya, Iya, boleh. benar. Kalau mau diskusi lagi soal jurusan sosum atau saintek, Instagram aku Sekar HMM, jadi Sekar gitu. Langsung di follow 10 jam aja. ya? Ya, 10 jam. Ini sesabian dong nanti. Oke, sampai Oke, jumpa. Thank you. Oke, thank you. See you in another episode. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you, Sama-sama. Sketsa. Sketsa.